Halo semua, kami mahasiswa S1 Manajemen 2018 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta akan mempresentasikan tugas kami untuk mata kuliah penilaian aset keuangan, di mana materi yang akan kami bawakan mengenai free cash flow lanjutan dengan subtopik sebagai berikut. Yang pertama ada FCFF dan FCF evaluation, yang kedua ada free cash flow, dan yang ketiga ada growth rate. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan dosen pengampu kami, yaitu Ibu Dewi Cahyani Pangestu, SEMM. Lalu kami akan memperkenalkan tim kerja kami. Yang pertama ada Rahma Dena Amanda, yang kedua ada Nabila Nurul Alia, yang ketiga ada Fahri Banan, yang kelima ada Wiralda Yulianti, dan yang terakhir ada Deborah Gloria. Yuk kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah menemukan FCFF dan FCFE dari EBIT atau EBITDA. FCFF dan FCFE paling sering dihitung dari basis awal dari laba bersih atau CFO. Dua poin awal lainnya adalah EBIT dan EBITDA dari laporan laba rugi. FCFF adalah arus kas yang tersedia untuk memasok modal perusahaan setelah semua biaya operasi, termasuk pajak, dibayarkan dan investasi operasi telah dilakukan. Perlu diingat bahwa biaya non-tunai adalah biaya atau pengeluaran yang tidak melibatkan pengeluaran uang tunai. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara menemukan FCFF dan FCFE dari EBIT atau EBITDA. Free cash flow to the firm. FCFF sendiri memiliki rumus dengan net income ditambah dengan depreciation ditambah dengan interest expense, buka kurung 1 dikurang tax rate, tutup kurung, dikurang dengan fixed capital expenditure, dikurang dengan work capital expenditure. Sekarang adalah menemukan FCFF dan FCFE dari EBIT atau EBITDA dalam mencari net income. Net income sendiri memiliki rumus adalah dengan buka kurung EBIT dikurang interest expense, tutup kurung, dan buka kurung lagi 1 dikurang tax rate. Atau kita sering menggunakan rumus ini dengan cara EBIT buka kurung 1 dikurang tax rate, tutup kurung, dikurang interest expense, buka kurung 1 dikurang tax rate. Nah, sekarang adalah bagaimana menemukan FCFF atau free cash flow to the firm starting from EBIT. Rumusnya sendiri adalah dengan FCFF sama dengan EBIT buka kurung 1 dikurang tax rate, tutup kurung, ditambah dengan depreciation, dikurang dengan fixed capital expenditure, dikurang work capital expenditure. Sekarang kita akan menemukan net income dengan cara EBITDA. EBITDA sendiri adalah earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Rumusnya adalah net income sama dengan EBITDA dikurang depreciation, dikurang dengan interest expense, tutup kurung, buka kurung lagi 1 dikurang tax rate. Atau kita juga bisa menggunakan rumus EBITDA buka kurung 1 dikurang tax rate, tutup kurung, dikurang dengan depreciation, buka kurung 1 dikurang tax rate, tutup kurung, dikurang interest expense, buka kurung 1 dikurang tax rate. Nah, sekarang kita akan menemukan free cash flow to the firm starting from EBITDA. Rumusnya sendiri adalah dengan FCFF sama dengan EBITDA buka kurung 1 dikurang tax rate, tutup kurung, ditambah dengan depreciation, buka kurung, tax rate, tutup kurung, dikurang dengan fixed capital expenditure, dikurang dengan work capital expenditure. Nah, sekarang kita akan mencari free cash flow to equity atau dengan FCFE. Rumus FCFE sendiri adalah FCFE sama dengan free cash flow to the firm atau FCFF dikurang dengan interest expense, buka kurung 1 dikurang tax rate, tutup kurung, dikurang net borrowing. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah the Peace Corporation had EBIT of 500 million and EBITDA 800 million in 2007. So the adjustment that would be required to fund FCFF and FCFE. Nah, yang pertama itu starting from EBIT, yang kedua starting from EBITDA. Di sini diberitahukan bahwa di sini pajaknya itu adalah di 40% atau 160. Nah, dan net income-nya itu berarti 240. Dan dividennya 160. Maka change in retained earning adalah 80. Hasil dari net income dikurang dividen. Maka earning per share-nya adalah 0,48.
Di sini statement income pada 31 Desember 2007 adalah total revenue-nya itu ada $3.000 dan operating cost and expense itu $2.200. Maka EBITDA-nya adalah $800. Nah, EBITDA dikurang depreciation dengan depreciation 300. Jadi 800 dikurang 300 adalah $500. Maka EBIT-nya adalah $500. Lalu jika dikurang interest expense dengan interest expense $100, maka income before tax-nya $400. Itu contoh soal dan para diketahuinya. Sekarang kita masuk ke tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian kita bisa menggunakan rumus dari FCFF tersendiri. Rumusnya adalah FCFF sama dengan EBIT buka kurung 1 dikurang tax rate tutup kurung ditambah dengan depreciation dikurang dengan fixed capital expenditure dikurang dengan work capital expenditure. EBIT kita tahu adalah 500. Lalu 1 dikurang tax rate. Tax rate-nya adalah 40% jika kita desimalkan menjadi 0,40. Lalu depreciation adalah 300. Kita bisa lihat diketahui dari slide sebelumnya. Lalu dikurang 400. 400 adalah fixed capital expenditure yang dimana kita mendapatkan dari selisih dari gross fixed asset, di mana 2006 kita mendapati gross fixed asset adalah 2200, lalu 2007 menjadi 2600, kita mendapatkan selisih 400. Lalu kita masuk ke work capital expenditure, di mana kita mendapatkan work capital expenditure dari selisih akun receivable ditambah dengan selisih inventory dikurang dengan selisih akun payable dikurang selisih accrued tax and expense. Kita bisa melihat dari tabel yang ada di sebelah penyelesaian ini. Lalu untuk mendapatkan FCFE, kita dapat menggunakan rumus FCFE sama dengan FCFF dikurang interest expense buka kurung 1 dikurang tax rate tutup kurung ditambah net borrowing. Di mana FCFF tersendiri kita sudah mendapatkan 155 dikurang dengan interest expense yaitu 100 buka kurung 1 dikurang pajak yang tadi 40% itu tutup kurung ditambah dengan net borrowing yaitu 75 yang menjadi totalnya adalah 170 million. Selanjutnya kita akan melakukan mencari FCFF tapi dari EBITDA. Sebenarnya ini tidak jauh beda dengan bagaimana mencari FCFF menggunakan EBIT. Di sini kita bisa melihat rumusnya adalah FCFF sama dengan EBITDA buka kurung 1 dikurang tax rate ditambah dengan depreciation dikali dengan tax rate dikurang dengan fixed capital expenditure dikurang dengan work capital expenditure. Nah, di sini seperti yang kita sebelumnya kita menggunakan EBITDA yang ada di slide yang sebelumnya yang diketahui yaitu 800 buka kurung 1 dikurang 0,40 ditambah 300 dikali dengan tax rate 0,40 dikurang dengan fixed capital expenditure yaitu 400 dikurang dengan work capital expenditure 45 itu tetap 155 juta. Nah, di sini tuh kita bisa melihat perbedaannya ada pada kita menggunakan EBITDA karena kita mencari FCFF menggunakan EBITDA. Lalu yang kedua perbedaannya adalah di sini depresiasi kita kalikan dengan tax rate. Sebelumnya jika kita melihat dari FCFF kita hanya menambahkan depresiasi saja tanpa depresiasi dikali dengan tax rate. Disitulah letak perbedaannya. Lalu untuk mencari FCFE kita menggunakan rumus yang ada FCFF-nya yaitu FCFE sama dengan FCFF dikurang dengan interest expense buka kurung 1 dikurang tax rate tutup kurung ditambah dengan net borrowing. FCFF-nya yang kita dapat adalah 155 dikurang dengan interest expense yaitu 100 buka kurung 1 dikurang 0,40 tutup kurung ditambah 75 yaitu 170 juta. FCFF dan FCFE berdasarkan penggunaan free cash flow basis. Penghitungan FCFF dan FCFE. Analisis arus kas bebas berdasarkan penggunaan berfungsi sebagai pemeriksaan konsistensi pada perhitungan sumber dan mungkin mengungkapkan informasi yang relevan untuk memahami kebijakan struktur modal atau posisi kas perusahaan. Kita masih di topik FCFF dan FCFE berdasarkan penggunaan free cash flow basis. Menaikkan atau mengurangi penurunan saldo kas. Plusnya, pembayaran bersih kepada penyedia modal hutang dihitung sebagai beban bunga dikali buka kurung 1 dikurang tarif pajak. Lalu selanjutnya, pembayaran kembali pokok yang melebihi pinjaman baru atau dikurangi pinjaman baru yang melebihi pembayaran hutang
jika pinjaman baru lebih besar. Plusnya lagi, pembayaran kepada penyedia modal ekuitas dihitung sebagai dividen tunai. Plusnya lagi, pembelian kembali saham melebihi emisi saham atau dikurangi. Penerbitan saham baru yang melebihi pembelian kembali saham jika emisi saham lebih besar. Nah, selanjutnya masih pada FCFF dan FCFE berdasarkan penggunaan free cash flow basis. Plusnya, kita meningkatkan atau mengurangi penurunan saldo kas. Selanjutnya, plus pembayaran kepada penyedia modal ekuitas dihitung sebagai dividen tunai. Lalu, yang terakhir, pembelian kembali saham melebihi emisi saham atau dikurangi penerbitan saham baru yang melebihi pembelian kembali saham jika emisi saham lebih besar. Selanjutnya, contoh soal. Di sini kita bisa melihat dari ekuivalen dari FCFF dan FCFE untuk Pitts Corporation, di mana financial statement dari contoh di atas kita bisa melihat dari following dari tahun 2007. Yang pertama kita bisa melihat dari cash and equivalent adalah 10. Itu adalah 200 dikurang 190. Kita bisa melihat dari table yang ada di sebelah. Selanjutnya kita bisa melihat dari after tax interest expense. Itu 60. Itu cara mencarinya adalah 1 dikurang tax rate. Jadi kita bisa melihat itu caranya 100 dikali buka kurung 1 dikurang 0,40. Selanjutnya kita mencari net borrowing. Net borrowing itu adalah 75. Itu caranya adalah not payable ditambah dengan long term debt 50 tambah 25 jadi 75. Selanjutnya adalah cash dividend 160. Kita bisa lihat ada di tabel paling atas. Selanjutnya adalah share repurchase. Kita bisa ngelihat totalnya itu jadinya 0. Sebelumnya kita sudah menghitung bahwa FCFF-nya adalah 155. Di mana sekarang kita melakukan penyelesaian dengan cara yang baru, yaitu cash equivalent kita sudah ketemu 10, lalu kita tambahkan dengan after tax interest yaitu 60, kita kurangi dengan new borrowing 75, lalu kita tambahkan dengan dividen 160, lalu kita tambahkan dengan share repurchase 0. Jadi total FCFF-nya adalah tetap 155. Sebelumnya kita sudah menghitung bahwa FCFF-nya adalah 155. Di mana sekarang kita melakukan penyelesaian dengan cara yang baru, yaitu cash equivalent kita sudah ketemu 10, lalu kita tambahkan dengan after tax interest yaitu 60, kita kurangi dengan new borrowing 75, lalu kita tambahkan dengan dividen 160, lalu kita tambahkan dengan share repurchase 0. Jadi total FCFF-nya adalah tetap 155. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Singkatnya, analisis penggunaan arus kas bebas menunjukkan bahwa Pitts Corporation menggunakan arus kas bebas untuk mengelola struktur modalnya dengan meningkatkan utang. Utang tambahan tidak diperlukan untuk menutupi pengeluaran modal. Laporan arus kas menunjukkan bahwa arus kas operasi perusahaan sebesar $495 lebih dari cukup untuk menutupi pengeluaran modalnya, yaitu $400. Sebaliknya, utang tambahan digunakan sebagian untuk melakukan pembayaran dividen pemegang saham perusahaan. Jadi begitu kesimpulan dari FCFF yang ada di atas. Peramalan FCFF dan FCFE. Investasi dalam modal tetap lebih dari depresiasi atau fixed capital expenditure dikurang depreciation, dan investasi dalam modal kerja atau work capital expenditure. Keduanya memiliki hubungan yang konstan untuk memperkirakan peningkatan di ukuran perusahaan yang diukur dengan kenaikan penjualan. Dalam kasus peramalan FCFF, FCFF dihitung dengan meramalkan EBIT, yaitu 1 dikurang tarif pajak, dan mengurangi pengeluaran modal tetap tambahan dan modal kerja tambahan pengeluaran. Untuk memperkirakan fixed capital expenditure dan work capital expenditure, kami mengalihkan masa lalu mereka proporsi terhadap peningkatan penjualan dengan peningkatan penjualan yang diperkirakan. Belanja modal tetap tambahan sebagai proporsi dari peningkatan penjualan dihitung sebagai berikut. X sama dengan belanja modal beban penyusutan dibagi peningkatan penjualan, atau X peningkatan modal kerja dibagi peningkatan penjualan. Demikian pula belanja modal kerja tambahan sebagai proporsi peningkatan penjualan. Saat meramalkan FCFE,
Analis sering membuat asumsi bahwa pembiayaan perusahaan melibatkan rasio utang target. Dalam hal ini, mereka berasumsi bahwa presentasi tertentu dari jumlah 1. Investasi baru bersih dalam modal tetap atau modal tetap baru dikurangi depresiasi biaya. Dan 2. Peningkatan modal kerja dibiayai berdasarkan target DR. Asumsi ini mengarah pada penyederhanaan perhitungan FCFE. Sekarang masuk ke contoh soal. Carla Espinosa is an analyst following Pitts Corporation at the end of 2007. From the data in example 4 until 6, she can see that the company's sales for 2007 were $3,000 million, and she assumed that sales grew by $300 million from 2006 to 2007. Espinosa expects Pitts Corporation sales to increase by 10% per year thereafter. Pitts Corporation is a fairly stable company, so Espinosa expects it to maintain its historical EBIT margin and proportion of incremental investment in fixed and working capital. Pitts Corporation EBIT for 2007 is $500 million. Its EBIT margin is 16.67%. or 500 per 300, and its tax rate is 40%. Notes from Pitts Corporation 2007 cash flow statement: the amount for purchase of fixed asset of $400 million and depreciation of $300 million. Thus, incremental fixed capital investment in 2007 was capital expenditure minus depreciation expense per increase in sale equals $400 million minus $300 million per $300 million equals 33.33%. Incremental working capital investment in the past year was increase in working capital per increase in sales equals 45 per 300 million equals 15%. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi setiap kenaikan penjualan sebesar $100, Pitts Corporation ini investasi sebesar $33,33 untuk tambahan peralatan baru guna mengganti peralatan yang menyusut, dan $15 untuk working capital. Espinosa ini juga meramal bahwa FCFF mereka di tahun 2008 sebagai berikut. Ini dihitung dalam dollars in million. Mereka meramal bahwa penjualannya sebesar $3.300 itu dari kenaikan 10%, EBITDA 550 itu dari 16,67% penjualan, EBIT 1 min tax rate-nya 330 itu dari penyesuaian 40% tax rate, incremental fixed capital-nya sebesar 100 dan itu dikurang ya. Itu dapat dari 33,33% sales increase. Habis itu incremental working capital-nya sebesar 45, itu juga dikurang. Itu dapat dari 15% of capital increase. Nah, hasil FCFF-nya itu sebesar $185. Untuk FCFE, Espinosa itu memutuskan juga menggunakan peramalan yang sama di tahun 2028 dan mengharapkan ekspektasi yang sama juga. Selain itu, mereka juga memiliki ekspektasi lain yaitu sebagai berikut. Profit margin akan bertahan di 8%. Ini didapat dari 240 dibagi dengan 3.000. Perusahaan akan membiayai tambahan investasi modal tetap dan investasi kerja dengan 50%. Nah, Espinosa meramal juga untuk tahun 2008 sebagai berikut dan dihitung dalam dollars in millions. Untuk penjualan sebesar $3.300 itu dari kenaikan 10%. Net income sebesar 264 dari 8% penjualan. Incremental fixed capital sebesar 100 dan itu dikurang dari didapat dari 33,33% sales increase.
Untuk incremental working capital sebesar 45 dan itu juga didapat dari 15% sales increase. Untuk net borrowing sebesar 72,50 didapat dari 100 fixed capital expenditure ditambah 45 work capital expenditure dikali 50%. Nah, hasil FCFA-nya sebesar $191,50. Isu-isu lain dalam analisis free cash flow. Masalah lain terkait dengan penyesuaian analisis terhadap cash flow operation, free cash flow versus dividend dan komponen pendapat lain. Free cash flow dan struktur modal yang rumit dalam menggunakan model penilaian arus kas bebas. Penyesuaian analisis pada cash flow from operation. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara perubahan akun raca dan akun perubahan yang dilaporkan dalam laporan arus kas, termasuk akuisisi atau divestasi dan keberadaannya anak perusahaan non-domestik. Analisis yang dihasilkan disesuaikan cash flow operation kemudian menjadi titik awal untuk perhitungan arus kas bebas. Free cash flow versus dividen dan komponen lainnya. Banyak analis memiliki preferensi yang kuat untuk model penilaian arus kas bebas daripada model diskon dividen, meskipun satu jenis model mungkin tidak memiliki keunggulan teoritis atas yang lain jenis. Alasan memilih satu model dapat muncul dalam proses penerapan uang tunai bebas model aliran versus dividen diskon model, antara lain 1. Banyak perusahaan tidak membayar dividen tunai atau sangat rendah. 2. Pembayaran dividen merupakan kebijaksanaan perusahaan jajaran direktur. Baik, sekarang masuk ke contoh modal. Pelamar kerja baru-baru ini membuat beberapa komentar menarik tentang FCFA dan FCFF. Yaitu, saya tidak seperti definisi untuk FCFA dan FCFF karena mereka tidak perlu rumit dan membingungkan. Ukuran terbaik FCFA, dana yang tersedia untuk membayar dividen, sederhana saja batas pemasukan. Anda mengambil angka laba bersumber dari laporan laba rugi dan tidak perlu melakukan penyesuaian lebih lanjut. Demikian pula, ukuran terbaik FCFF, dana yang tersedia untuk pemasok modal perusahaan adalah EBITDA. Anda dapat mengambil EBITDA langsung dari laporan laba rugi, dan Anda tidak perlu mempertimbangkan untuk menggunakan hal lain. Pertanyaannya, bagaimana Anda merespon definisi pelamar pekerjaan tentang 1. FCFA dan 2. FCFF? Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Nomor 1. FCFA adalah uang yang dihasilkan oleh operasi bisnis dikurangi jumlah yang harus diinvestasikan kembali dalam aset tambahan, ditambah jumlah yang dipinjam. Dari persamaan 4-10, yang dimulai dengan laba bersih hingga menemukan FCFA, menunjuk item-item ini. Free cash flow ke ekuitas sama dengan penghasilan bersih tersedia untuk pemegang saham biasa, ditambah biaya non-cash bersih, dikurang investasi dalam modal tetap, dikurang investasi dalam modal kerja, ditambah pinjaman bersih. Nah, penghasilan bersih tidak termasuk beberapa arus kas, sehingga laba bersih hanya memberitahu sebagian dari keseluruhan cerita. Investasi dalam modal tetap atau kerja mengurangi kas yang tersedia ke stockholders, seperti halnya pembayaran pinjaman. Pinjaman baru meningkatkan uang tunai yang tersedia. Bagaimanapun FCFA termasuk uang tunai yang dihasilkan dari operasi bisnis dan juga akun untuk kegiatan investasi dan pendanaan modal perusahaan. Nah, di dalam kasus ini tuh sebenarnya istimewa karena laba bersih di sini dan FCFA itu sama. Kasus ini bisa terjadi ketika baru investasi sama dengan depresiasi dan perusahaan tidak berinvestasi dalam bekerja modal atau terlibat dalam pinjaman neto apapun. Selanjutnya untuk penyelesaian nomor 2. Di nomor 2 ini, dengan asumsi bahwa EBITDA sama dengan FCFF memperkenalkan beberapa kemungkinan kesalahan. Persamaan 4-13 menyoroti kesalahan ini. Free cash flow ke perusahaan sama dengan EBITDA dalam kurung 1 dikurang tax rate ditambah depresiasi atau tax rate dikurang investasi modal tetap dikurang investasi modal kerja. Pemohon mengabaikan pajak,
yang jelas mengurangi uang tunai yang tersedia untuk pemasok modal perusahaan. Kemudian ada isu lain dari analisis free cash flow, yaitu free cash flow dan struktur modal yang rumit. Sebagian besar pembahasan FCFF dan FCFE selama ini mengasumsikan bahwa perseroan memiliki struktur permodalan yang sederhana dengan dua sumber permodalan, yaitu hutang dan ekuitas. Saham preferen termasuk dalam struktur modal karena merupakan sumber modal ketiga yang menghaluskan analis untuk menambahkan suku-suku pada persamaan FCFF dan FCFE untuk memperhitungkan dividen yang dibayarkan atas saham preferen dan untuk penerbitan atau pembelian kembali saham preferen. Nah, kita langsung masuk yuk ke contoh soal di mana World Corporation menggunakan pendanaan obligasi, saham preferen, dan saham biasa. Nilai pasar dari masing-masing sumber pembiayaan ini dan tingkat pengembalian yang disyaratkan sebelum pajak untuk masing-masing diberikan dalam tampilan sebagai berikut. Di mana bonds dengan market value sebesar $400 dan required return-nya 8,0%, preferred stock dengan market value $100 dan required return-nya 8,0%, common stock dengan market value $500 dengan required return-nya 12,0%. Jadi total market value dari bond, preferred stock, dan common stock adalah $1.000. Kemudian diberitahukan informasi keuangan lainnya, yaitu yang pertama ada net income available to common shareholder sama dengan $10, interest expense sama dengan $32, preferred dividend sama dengan $8, depreciation sama dengan $40, investment in fixed capital sama dengan $70, investment in working capital sama dengan $20, net borrowing sama dengan $25, dengan tax rate sama dengan 30%, stable growth rate of FCFF sama dengan 4,0%, stable growth of FCFE sama dengan 5,0%. Nah, yang ditanya adalah satu, WACC dari World Corporation, yang kedua nilai FCFF saat ini, yang ketiga berdasarkan perkiraan FCFE tahun pertama, berapa nilai total World Corporation dan nilai ekuitasnya, yang keempat nilai FCFE saat ini, dan yang kelima berdasarkan perkiraan tahun 1 FCFE, berapa nilai ekuitasnya. Mari kita masuk ke penyelesaian soal nomor 1. Berdasarkan bobot dan biaya setelah pajak dari setiap sumber modal, maka WACC-nya adalah 400 dibagi 1000 dikali 8% dikali dalam kurung 1 dikurang 0,30 ditambah 100 dibagi 1000 dikali 8% ditambah 500 dibagi 1000 dikali 12% menghasilkan 9,04%. Selanjutnya penyelesaian dari soal nomor 2. Jika perusahaan tidak menerbitkan saham preferen, maka FCFF akan menjadi, rumusnya adalah FCFF sama dengan NI plus NCC ditambah interest dikali 1 kurang tax rate dikurang fixed capital investment dikurang working capital investment. Jika dividen saham preferen telah dibayarkan atau dan laba bersih adalah pendapatan yang tersedia untuk pemegang saham, dividen yang disukai harus ditambahkan kembali seperti after tax beban bunga. Maka persamaan yang dimodifikasi termasuk dividen pilihan untuk FCFF adalah NI ditambah NCC ditambah interest dikali 1 kurang tax rate ditambah preferred dividends dikurang fixed capital investment dikurang working capital investment. Selanjutnya penyelesaian dari soal nomor 3. Ditanya nilai total dari perusahaan, yaitu firm value sama dengan FCFF1 dibagi WACC dikurang G, yaitu 90,4 dikali 1,4 dibagi 0,0904 dikurang 0,04 menghasilkan 94,016 dibagi 0,0504 menghasilkan 1.865,40 juta dolar. Selanjutnya penyelesaian soal nomor 4. Jika tanpa saham preferen, maka rumus FCFE adalah NI ditambah NCC dikurang fixed capital investment dikurang working capital investment dan ditambah net borrowing. Maka untuk World Corporation, FCFE-nya adalah 110 ditambah 40 dikurang 70 dikurang 20 ditambah 25 menghasilkan 85 juta dolar. Yang terakhir penyelesaian soal nomor 5, yaitu menilai FCFE yang tumbuh 5,4% menghasilkan nilai ekuitas sebagai berikut, di mana ekuitas sama dengan FCFF1 dibagi R kurang G sama dengan 85 dikali 1054 dibagi 0,12 dikurang 0,054 menghasilkan 89,59 dibagi 0,066 sama dengan 1.357,42 dolar.
Maka kesimpulan yang bisa kita simpulkan adalah membayar dividen tunai pada saham biasa tidak mempengaruhi FCFF atau FCFE yang merupakan jumlah uang tunai yang tersedia untuk semua investor atau pemegang saham biasa. Ini hanyalah penggunaan uang tunai yang tersedia. Pembelian kembali saham biasa juga tidak mempengaruhi FCFF atau FCFE. Namun, mengubah leverage atau mengubah jumlah pembiayaan hutang dalam modal perusahaan struktur memang memiliki beberapa efek pada FCFE khususnya. Peningkatan leverage tidak akan mempengaruhi FCFE meskipun mungkin mempengaruhi perhitungan yang digunakan untuk sampai di FCFF. Selanjutnya kita akan membahas variasi model free cash flow, yaitu ada aplikasi internasional dari single stage model. Penilaian dengan menggunakan nilai real atau yang disesuaikan dengan inflasi daripada nilai nominal memiliki banyak daya tarik, tingkat inflasi tinggi dan tidak stabil. Banyak analis menggunakan adaptasi ini untuk saham domestik dan non-domestik, tetapi penggunaan nilai real sangat membantu untuk menilai saham internasional. Tantangan khusus untuk menilai ekuitas dari berbagai negara termasuk satu, memasuki faktor ekonomi seperti suku bunga, tingkat inflasi, dan tingkat pertumbuhan yang berbeda di antara negara-negara, dan yang kedua, transaksi dengan standar akuntansi yang bervariasi. Kemudian bagaimana kita memperkirakan tingkat diskonto nyata, yaitu pengembalian negara nyata dikurang atau ditambah penyesuaian industri, kemudian dikurang atau ditambah penyesuaian ukuran, kemudian dikurang atau ditambah penyesuaian leverage akan menghasilkan tingkat pengembalian yang dibutuhkan atau nyata, berbentuk dalam persenan. Nah, berikut adalah rumus mencari nilai satu saham, di mana F0 sama dengan FCFE0 dikali 1 ditambah G real dibagi R real dikurang G real. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. YPF Society Anomia adalah perusahaan minyak dan gas terintegrasi yang berkantor pusat di Buenos Aires, Argentina. Meskipun arus kas perusahaan telah volatile, seorang analis memperkirakan FCFE per saham dinormalkan 1,05 Argentina peso untuk tahun yang baru saja berakhir. Pengembalian negara sebenarnya untuk Argentina adalah 7,30%. Penyesuaian pada pengembalian negara untuk YPF SA adalah penyesuaian industri 0,80%, penyesuaian ukuran min 0,33%, dan penyesuaian leverage min 0,12%. Tingkat pertumbuhan real jangka panjang untuk Argentina diperkirakan 3,0% dan tingkat pertumbuhan real YPF SA diharapkan sekitar 0,5% di bawah kurs negara. Penyelesaian untuk tingkat pengembalian real yang diperlukan untuk YPFA SA adalah pengembalian negara atau nyata 7,30% ditambah penyesuaian industri sebesar 0,80% ditambah penyesuaian ukuran sebesar min 0,33% ditambah penyesuaian leverage sebesar min 0,12%, yaitu menghasilkan tingkat pengembalian yang dibutuhkan secara nyata sebesar 7,65%. Sehingga tingkat pertumbuhan nyata FCFE diperkirakan 2,5%, yaitu 3,0% dikurang 0,5%. Jadi inilah nilai satu saham, di mana F0 sama dengan FCFE0 dikali dalam kurung 1 plus G real tutup kurung dibagi R real dikurang G real. Sama dengan dimasukin aja angkanya, yaitu 1,05 dikali 1,025 dibagi 0,0765 dikurang 0,025 sama dengan 1,07625 dibagi 0,0515 sama dengan ARS 20,90. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sensitivity analysis of FCFF and FCFE valuations. Di sini kita akan menilai sensitivitas pada FCFF dan FCFE. Nah, analisis sensitivitas ini dilakukan untuk menguji seberapa sensitif penilaian akhir terhadap perubahan dalam setiap variabel input pada model penilaian. Maksudnya, kita akan menilai dari variabel-variabel ini yaitu beta, risk free, equity risk premium, FCFE growth rate, mana yang variabelnya paling sensitif yang nantinya bisa berpengaruh pada hasil dari penilaian ekuitas itu sendiri. Contoh soalnya akan kita bahas yaitu Steve Bono nih.
Steve Bono itu sedang melakukan penilaian pada ekuitas dari Petroleo Brasileiro atau PBR yang umumnya dikenal sebagai Petrobras pada awal 2007 dengan menggunakan model FCFE tahap pertama. Nah, perkiraannya untuk tahun 2006 FCFE-nya itu adalah 6,15 Brazilian Real. Nah, perkiraan nilai masukan untuk terbaik Bono adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat pertumbuhan FCFE atau growth-nya itu ada 7,3%. Lalu yang kedua ada tarif bebas resiko atau risk free rate-nya itu adalah 10%. Lalu ada premi risiko ekuitas atau the equity risk premium itu 5,5%, dan yang terakhir itu adalah betanya 1. Dengan menggunakan model Capital Asset Pricing atau CAPM, Bono mengestimasi bahwa tingkat pengembalian yang dibutuhkan untuk Petrobras adalah 15,5%. Nah, selanjutnya kita bisa menilai estimasi nilai per sahamnya itu berapa. Dari hasil perhitungan di bawah ini, estimasi nilai per sahamnya itu adalah 80,48 Brazilian Real. Materi selanjutnya yaitu two-stage free cash flow models atau model arus kas bebas tahap kedua. Pada model arus kas bebas, dalam rangka menemukan FCFF atau FCFE-nya lebih kompleks daripada model diskon dividen. Karena di sini analis biasanya memasukkan penjualan, profitabilitas, investasi, biaya pembiayaan, dan pembiayaan baru. Untuk model arus kas bebas tahap kedua, tingkat pertumbuhan di tahap kedua ini merupakan tingkat pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Di FCFE two-stage model atau model arus kas bebas 2 tahap ini juga didesain untuk menilai ekuitas pada perusahaan dengan menggunakan 2 tahap pertumbuhan, yaitu pertumbuhan awal periode yang lebih tinggi dan juga pertumbuhan yang stabil pada periode berikutnya. Selanjutnya ada contoh soal untuk model arus kas bebas 2 tahap menggunakan rumus FCFE atau Free Cash Flow Equity. Asumsinya adalah perusahaan sedang melalui pertumbuhan dengan 5 periode. Perusahaan membuat cash flow untuk periode pertama yaitu $500.000, periode kedua itu $650.000, periode ketiga itu $475.000, dan periode keempat itu $600.000, serta periode kelima $395.000, di mana itu merupakan periode pertama untuk dalam pertumbuhan yang stabil. Setelah periode keempat, perusahaan mengasumsi untuk mencapai maturity dan memperoleh pertumbuhan yang stabil untuk setiap periode selanjutnya. Jadi membuat FCFE value pada periode kelima ini menjadi pembayaran pertama dengan pertumbuhan FCFE yang stabil. Untuk growth rate-nya sendiri itu adalah 5%, sedangkan return on equity-nya itu 12%. Menggunakan FCFE two-stage model, the value untuk company-nya bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. Value-nya itu adalah
$4.885.920 menggunakan FCFE two-stage model formula. Nilai dari perusahaan untuk shareholders hari ini adalah $4.885.920. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fixed growth rates in stage 1 and stage 2 atau tingkat pertumbuhan tetap di tahap pertama dan tahap kedua. Model pertumbuhan FCFF atau FCFI dua tahap yang paling sederhana memiliki tingkat pertumbuhan yang konstan di masing-masing tahapnya. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Ini ada model penilaian FCFI tahap kedua dengan tingkat pertumbuhan tetap di setiap tahap pada Uwe Hansel yang melakukan penilaian terhadap Technosaf berdasarkan informasi berikut. Yang pertama ada informasi penjualan per saham tahun ke-0-nya itu adalah €25. Tingkat pertumbuhan penjualannya yaitu adalah 20% per tahun selama 3 tahun dan 6% per tahun selama 3 tahun setelahnya. Selanjutnya ada informasi mengenai net profit margin yaitu margin laba bersihnya itu 10% selamanya. Lalu ada net investment in fixed capital yaitu 50% dari kenaikan penjualan. Lalu selanjutnya annual increase in working capital yaitu 20% dari kenaikan penjualan. Selanjutnya yaitu ada informasi mengenai debt financing atau pembiayaan utang sebesar 40% dari investasi bersih pada peralatan modal dan modal kerja atau pada net investment in fixed capital, equipment, and working capital. Selanjutnya yang terakhir ada beta dari Technosaf sendiri yaitu 1,2. Risk free rate-nya itu ada 7%. Lalu equity risk premium-nya yaitu 4,5%. Tingkat pengembalian yang disyaratkan untuk ekuitas tersebut yaitu R-nya sama dengan 12,4%. Selanjutnya kita bisa bikin tabel estimasi free cash flow equity dari Technosaf sendiri. Sini udah ada sales growth rate-nya seperti yang diinformasikan tadi pada tahun pertama sampai tahun ketiga yaitu 20%, sedangkan pada tahun 4 sampai ke 6 itu ada turun jadi 6%. Selanjutnya itu ada sales per share. Sales per share-nya itu 30.000 pada tahun pertama. Lalu dia mengalami kenaikan dari 30.000 ke 36.000 itu kenaikannya sebesar 20%. Lalu dari 36.000 ke 43.200 pada tahun ketiga juga sebesar 20%. Lalu pada tahun keempat kenaikan penjualannya itu sebesar 6% jadi 45.792 selanjutnya dan seterusnya. Lalu ada net profit margin. Nah, net profit margin ini 10% selamanya. Jadi kita dapat mengetahui earning per share-nya itu adalah 10% dari sales per share yaitu pada tahun pertama EPS-nya itu 3.000, lalu yang tahun kedua 3.600, tahun ketiga 4.320, tahun keempat 4.579 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada net fixed capital investment per share-nya. Net fixed capital investment-nya itu ada diketahui yaitu 50% dari peningkatan penjualannya. Jadi pada tahun pertama itu peningkatan penjualannya itu 5.000, berarti 50% dari 5.000 itu 2.500. Selanjutnya tahun kedua peningkatan penjualannya sebesar 6.000, berarti 50%-nya yaitu 3.000 dan seterusnya. Selanjutnya juga ada
working capital investment per share-nya itu ya itu 20% dari peningkatan penjualannya, sama seperti yang tadi. Jadi udah diketahui dihitung 20% dari 5.000 yaitu 1.000 dan seterusnya. Selanjutnya debt financing per share-nya itu adalah 40% dari net investment in capital ditambah working capitalnya. Jadi 2.500 ditambah 1.000 yaitu 3.500. Lalu debt financingnya adalah 40% dari 3.500 yaitu 1.400. Terusnya sama. Selanjutnya ada FCFE per share-nya. Nah, FCFE per share-nya itu didapat dari earning per share dikurang net fixed capital investment per share, lalu dikurangi lagi dengan working capital investment per share, lalu ditambah dengan debt financing per share. Nanti dapat FCFE-nya itu tahun pertama 900, tahun kedua 1080, tahun ketiga 1296. Dan selanjutnya yaitu ada growth rate of FCFE. Pada growth rate of FCFE-nya sendiri kita bisa melihat gimana peningkatan free cash flow equity-nya dari tahun ke tahun. Pada tahun kedua itu dia mengalami kenaikan FCFE sebesar 20%. Selanjutnya sama, pada tahun ketiga mengalami kenaikan FCFE sebesar 20%. Lalu pada tahun keempat FCFE-nya itu meningkat sebesar 169% dari tahun ketiga ke tahun keempat. Nah, peningkatan ini terjadi karena adanya pertumbuhan laba sebesar 6%, tetapi investasi pada perlengkapan modal dan modal kerjanya itu turun secara substansial dari tahun sebelumnya. Nah, dari tahun 5 sama tahun 6 itu dapat dilihat bahwa pertumbuhan FCFE-nya itu tumbuh sebesar 6%. Selanjutnya yaitu nilai saham adalah nilai sekarang dari FCFE 3 tahun pertama ditambah nilai sekarang dari nilai terminal FCFE dari tahun keempat dan setelahnya. Kita akan mencari nilai terminal atau terminal value. Terminal value tahun ketiganya itu adalah atau terminal value 3 tahunnya itu adalah 54,55 euro. Nah, untuk mencari nilai sekarang atau the present value, tinggal dihitung, dimasukin ke rumusnya V0. Jadi V0-nya itu sama dengan 40,98 euro. Nilai perkiraan saham atau estimated value pada saham ini yaitu 40,98 euro per share. Dari selanjutnya yaitu declining growth rate di stage pertama dan constant growth rate di stage kedua. Ketika probabilitas perusahaan menurun dan perusahaan tidak lagi menghasilkan keuntungan yang tinggi, maka perusahaan biasanya akan mengurangi investasi dalam aset operasi. Oleh karena itu, pembiayaan hutang yang menyertai investasi juga akan menurun. Arus kas negatif yang terjadi dalam tahap pertumbuhan ini membantu untuk menentukan arus kas yang terjadi di tahun yang akan datang. Contoh soal. Noronha telah mengumpulkan informasi berikut untuk melakukan analisisnya kepada perusahaan Sindu Enterprises. Diketahui earning per share untuk tahun 2007 adalah sebesar $2,40. Untuk 5 tahun ke depan, laju pertumbuhan earning per share terdapat pada tabel berikut. Investasi bersih dalam modal tetap setelah penyusutan untuk 5 tahun ke depan terdapat juga di tabel berikut. Investasi dalam modal kerja setiap tahun akan sama dengan 50% dari investasi bersih dalam barang modal. Perlu diketahui juga bahwa 30% dari investasi bersih dalam modal tetap dan investasi dalam modal kerja akan dibiayai dengan pembiayaan hutang baru. Kondisi pasar saat ini menunjukkan tingkat bebas risiko sebesar 6%, premi risiko ekuitas sebesar 4%, dan beta
sebesar 1,10 untuk perusahaan Sindu Enterprises. Lalu ditanya, berapa nilai perusahaan Sindu Enterprises pada hari pertama di tahun 2008 dan juga bagaimana trailing price to earning pada hari pertama tahun 2008 dan hari pertama tahun 2012. Untuk mencari nilai perusahaan Sindu Enterprises pada hari pertama di tahun 2008, terlebih dahulu kita mencari required rate of return untuk Sindu Enterprises, yakni dengan rumus R sama dengan risk free atau RF ditambah beta dikalikan dengan equity risk premium. Di sini diketahui bahwa RF sama dengan 6%, premi risiko sama dengan 4%, dan beta sama dengan 1,10. Kemudian diketahui hasilnya adalah 10,4%. Kemudian pada akhir 2011, nilai FCFE masa depan dapat diketahui dengan rumus FCFE dibagi dengan rate dikurang dengan growth, yakni 3,759 yang didapat dari tabel FCFE per share tahun 2012 dibagi dengan 0,114 dari required of rate return yang kita sudah hitung dikurangi dengan 0,07 yang terdapat pada tabel growth rate for EPS di tahun 2012. Kemudian didapatkan hasil $110,56 per share. Nah, selanjutnya untuk menemukan present value dari tahun 2011, maka dapat dihitung dengan rumus PV sama dengan FV atau future value dibagi dengan 1 plus R pangkat N. Kemudian didapatkan hasil $74,425 per share. Kemudian untuk future value tahun 2007 kita dapat menghitung dengan menambahkan arus kas yang ada di tabel, yaitu min 0,027 ditambah 0,867 ditambah 1,504 ditambah 1,965 dan ditambah dengan 74,42 dari hasil PV yang tadi, yakni didapatkan hasil $78,73 per share. Kemudian untuk menghitung trailing price to earning pada hari pertama tahun 2008 dan hari pertama tahun 2012, kita dapat menggunakan informasi, yakni yang pertama estimasi nilai saham sebesar 78,73 yang didapat dari hasil yang tadi. Dapat dihitung bahwa trailing price to earning di awal tahun 2008, yakni dengan membagi harga saham dengan earning per share, yaitu didapatkan hasil $32,8. Pada awal tahun 2012, nilai saham yang diharapkan adalah sebesar $110,56 dan EPS tahun sebelumnya yakni 4,494. Jadi didapatkan hasil yaitu $24,6. Diketahui dari hasil perhitungan di atas bahwa setelah fase pertumbuhan tinggi berakhir, maka price to earning perusahaan akan menurun. Soal selanjutnya yakni mengenai Media Works, yaitu sebuah perusahaan manufaktur yang berkantor pusat di Kanada memiliki keunggulan kompetitif yang mungkin akan menurun seiring dengan berjalannya waktu. Analis Flavio Torino memperkirakan kemerosotan ini tercermin dari tingkat pertumbuhan penjualan yang terus menurun serta penurunan margin laba. Untuk menilai perusahaan, Torino telah mengumpulkan informasi berikut. Di sini terdapat banyak informasi mengenai perusahaan Media Works. Lalu ditanya berapa perkiraan total nilai pasar ekuitas dan berapa estimasi nilai per saham. Untuk menjawab kasus tersebut, pertama-tama kita harus menghitung required rate of return sama seperti soal sebelumnya, yakni dengan rumus R sama dengan risk free ditambah dengan beta dikalikan dengan ekuitas risk premi. Kemudian mendapatkan hasil 10,95%. Selanjutnya nilai terminal FCFE di tahun ke-6 dan seterusnya adalah PV sama dengan future value dibagi dengan 1 plus R pangkat N. Kemudian dapatkan hasil $192,52 juta. Perkiraan total nilai pasar dari perusahaan adalah market value sama dengan 35.692 ditambah 40.415, kemudian seterusnya sampai tahun ke-6, yaitu yang terdapat dalam tabel
ditambahkan dengan 1192,52, kemudian didapatkan hasil 766.052 dolar. Itu untuk perkiraan total nilai pasar ekuitas. Kemudian untuk menjawab estimasi nilai per saham, dapat membagi total nilai pasar dengan saham beredar yang diberikan, yakni 209.766.000,52 dolar dibagi dengan 70 juta saham beredar yang diketahui dalam soal. Dapat hasil 2.996,66 dolar. Materi selanjutnya yaitu mengenai 3-stage growth models. Tingkat pertumbuhan dapat dilihat dari penjualan, keuntungan, dan investasi modal tetap serta modal kerja. Pembiayaan eksternal dapat berupa fungsi dari tingkat penjualan atau perubahan penjualan. Contoh soal, Charles John mengevaluasi real home furnishing dengan menggunakan model pertumbuhan 3 tahap. Dia telah mengumpulkan informasi sebagai berikut. Dari informasi yang telah dikumpulkan, maka hitunglah WACC, nilai total perusahaan, nilai total ekuitas, dan nilai per saham. Yang pertama yaitu untuk menghitung WACC, terlebih dahulu kita menghitung required rate of return dengan rumus RF atau risk rate ditambah dengan beta dikalikan dengan ekuitas risk premi, yaitu dapat hasil 9,99%. Selanjutnya yaitu WACC dengan rumus WD dikali dengan RD dikalikan dengan 1 min T ditambah dengan WE dikalikan dengan RE. WD adalah capital structure yang bagian debt yaitu sebesar 0,20 dikalikan dengan cost of debt atau RD yaitu 7,1% dikalikan lagi dengan 1 min T. T adalah marginal tax rate ditambah WE. WE adalah structure bagian equities sebesar 0,80 kemudian dikalikan dengan RE yaitu 9,90% yang tadi kita hitung sebagai required rate of return. Kemudian dapatkan hasil WACC sama dengan 8,93%. Hitung nilai total perusahaan, terlebih dahulu kita menghitung terminal value di akhir tahun ke-7, yakni rumusnya seperti pada tabel berikut. TV7 sama dengan 1,283 dibagi dengan 0,0893 dikurang dengan 0,032 didapatkan hasil 22,391 dolar. Kemudian kita menghitung present value dengan rumus FV atau future value dibagi dengan 1 plus R dipangkatkan dengan N. Kemudian dapatkan hasil 12.304 dolar. Total present value dari 7 tahun pertama yakni sebesar 5.095 dolar. Jadi jumlah seluruh nilai perusahaan adalah 12.304 ditambah dengan 5.095 dolar didapatkan hasil 17.399 dolar. Selanjutnya yaitu menghitung nilai total ekuitas dengan cara nilai perusahaan dikurangi dengan hutang, yakni 17.399 dolar dikurangi dengan 1.518 didapatkan hasil 15.881 juta dolar. Selanjutnya yaitu nilai per saham, kita dapat menghitung dengan membagi nilai ekuitas dengan jumlah saham yang beredar yaitu 15.881 juta dolar dibagi dengan 309,39 juta dapatkan hasil 51,33 dolar. Materi terakhir yaitu mengenai non-operating asset and fair value. Penilaian arus kas bebas berfokus pada nilai aset yang menghasilkan atau diperlukan untuk menghasilkan arus kas operasi. Jika sebuah perusahaan memiliki aset non-operasional yang signifikan, maka analis seringkali menghitung nilai perusahaan dengan cara nilai perusahaan sama dengan nilai aset operasi ditambah dengan nilai aset non-operasi. Terima kasih telah menonton video kelompok kami sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.